Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mohon diingatkan, ini yang lagi mantek-mantek jangan dulu pegang palu ya, jangan ada yang ngetok-ngetok di sebelah belakang kiri kanan saya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Cakung beserta seluruh jajarannya, terutama Majelis Tabligh, juga Ibu-ibu Aisyah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Ini aminnya doa, bukan kampanye bos. Kalem dikit, tenang ya. Yang saya hormati, di sini juga ada, tadi saya lihat Sekretaris KMM Korps Mubalik Muhammadiyah PWM DKI Jakarta, seluruh asatidz, tokoh masyarakat, yang besar tidak disebut gelarnya dan yang kecil tidak disebut namanya, tapi kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat dapat melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah Ta'ala di dunia ini. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Kita dapat berkumpul mempelajari agama Allah, menggali nilai-nilai dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya menjadi bekal, menjadi pedoman buat hidup kita untuk kebahagiaan dan keselamatan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Kita doakan semoga jamaah yang hadir di sini senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa, amin. Diberikan keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah warahmah, amin. Diberikan rizki yang halal, banyak dan berkah, amin. Bisa berangkat haji ke Baitullah, amin. Bisa umrah ke Tanah Suci, bisa berziarah ke makam Nabi SAW. Juga dapat kita menjalankan wasiat perintah Nabi SAW untuk ziarah, datang dan sholat ke Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka, amin ya rabbal alamin. Kita doakan saudara kita para mujahidin
di Gaza, di tepi barat Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketabahan dan kesabaran, dan insya Allah kita senantiasa berharap optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak lama lagi Masjidil Aqsa, bumi yang disucikan oleh Allah, bumi-bumi yang diberkati oleh Allah di Palestina, insya Allah kembali ke tangan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin pengajiannya ditunda, diganti hari ini karena kata pengurusnya, pengurus DKM bilang ini jamaah kemarin sudah banyak yang berencana untuk datang ke kemana? Ke sampai GBK ente? Benar, benar. Kali ada PGBK ya, ya nggak apa-apa juga. Sebab katanya ada hasil survei, ini survei kemarin. Katanya mayoritas warga Muhammadiyah masih pengen nyoblos 02. Benar apa benar itu? Benar? Kagak? Iya. Nah, ini mama udah bilang sorry ya. Tapi itu survei, ya, yang ngadain lembaga di kampus Muhammadiyah, itu bukan dari luar. Saya kagak tahu ini, mungkin dapat cipratan proyek juga kali ya. Ya, nggak apa-apa, ambil aja duitnya, ya, ambil aja duitnya, kan rezeki. Ya. Kalau ada amplop nyasar ke rumah tanggal 14 pagi, ambil aja. Ya. Insya, tapi jangan pilih orangnya. Betul? Setuju? Insya Allah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menyatakan begini, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu baik ketika dia sedang berbuat zalim atau dia dizalimi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, kalau kita nolong orang yang dizalimi wajar, ya. Orang yang dizalimi perlu kita bela. Gimana cara nolongnya? Engkau bilang tolong orang saudaramu yang berbuat zalim. Loh, kok orang berbuat zalim kok disuruh kita tolong dia? Maka Nabi SAW menjawab bagaimana? Antamna'ahu minaz zulmi fadzalika nasruka iyyan. Cara kamu menolong saudaramu yang berbuat zalim yaitu dengan mencegah dia dari perbuatan zalimnya. Betul? Bu, gimana caranya mencegah caleg capres yang berbuat zalim dari perbuatan zalimnya? Gimana caranya? Bikin dia jerak. Tahu jerak? Jerak apa jerak? Kapok. Ya, bikin dia kapok. Bagaimana Pak Ustadz bikin dia kapok? Kan dia udah keluarin duit, lu ambil duitnya, tapi kagak dapat suara lu. Nah, itu kapok dia ntar. Betul? Betul. Itu namanya unsur akhaka zaliman au mazluman. Tapi niatnya kita bukan niat untuk bohong, bukan niat untuk berdusta, bukan niat kita untuk terima sogok. Kalau terima sogok, ancamannya neraka. Itu kalau antum terima duit lalu pilih itu orang, itu ancamannya neraka. Betul? Tapi kalau kagak pilih dia, ya kagak neraka.
Insya Allah. Ya, ini mah kata saya. Ya, boleh percaya, boleh enggak. Nah, alhamdulillah bangsa kita, rakyat Indonesia ini sudah melewati hari-hari yang sangat gegap gempita dalam rangka kampanye pemilihan umum tahun 2024, di mana dramanya udah mulai dari setahun lebih yang lalu, ya. Ketika tahun 2022 akhir November, ya, itu udah mulai panas, udah mulai menggeliat, walaupun pencalonan capres cawapresnya baru tahun 2023. Baru bulan apa kemarin? Pencalonannya kemarin bulan apa? Bulan Oktober, ya. Baru efektif kampanyenya bulan apa ya? Desember sama Januari, 2 bulan. Nah, kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat Islam, apalagi sebagai warga Muhammadiyah, di mana nama Perserikatan Muhammadiyah ini dinisbatkan kepada namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita warga Muhammadiyah, warga Perserikatan ini harus konsisten, harus berkomitmen penuh kepada ajaran-ajarannya Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu niat untuk memilih si fulan, ya, apakah 01, apakah 01, apakah 01? Iya kan? Ini niat nih, contoh ya. Saya nggak sebutin tiga-tiganya, sebab yang sah untuk dicoblos kan cuma satu. Niatnya kita bukan fanatik kepada orang itu, ya. Nggak boleh niat kita nyoblos orang itu karena asobiyah, karena fanatik, karena membabi buta, seolah-olah dia orang bersih, orang nggak punya salah, seolah-olah dia orang maksum. Semua calon nggak ada yang bersih. Mohon maafkan tadi, ya, bukan orang maksum seperti Rasulullah. Semua ada kelebihan, ada kelemahannya. Tapi kita cari yang paling banyak kelebihan-kelebihannya dan paling sedikit kelemahannya. Ketika kita milih pemimpin si fulan, wakil rakyat si fulan, maka kita niatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tersebut yang kita pilih, yang kita coblos, yang paling kecil bahaya dan mudaratnya bagi Islam dan kaum muslimin. Itu niatnya, insya Allah. Sebab kalau tahu ada orang Islam memilih pemimpin, wakil rakyat, sementara orang itu buruk, orang itu banyak kekurangannya, dia pilih. Sementara ada orang lain yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang punya iman dan amal soleh, tapi enggak dipilih. Orang itu, kata Nabi SAW, sungguh telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan orang-orang beriman. Itu ada hadisnya.
Ya. Nah, kita semua ini melakukan aktivitas ini buat apa sih? Ya. Bukan cuma, ya mohon maaf kata, kita orang Islam, orang Muhammadiyah itu, kita nggak ada ikatan apa-apa dengan partai, betul? Nggak punya kepentingan apa-apa dengan partai-partai itu, ya. Kita sebagai organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kepentingan kita cuma satu, ya, tegaknya izzul Islam wal muslimin di Republik Indonesia. Maka ketika memilih pemimpin dan wakil rakyat, kita sebagai warga Muhammadiyah dan umat Rasulullah SAW harus berpegang teguh kepada pedoman. Pada pedoman organisasi, ada keputusan-keputusan tarjih, ada keputusan tanfiz Muktamar Muhammadiyah, kriterianya udah jelas. Cuma kadang-kadang nih, ya, kadang-kadangnya kebanyakan, ya kan? Ini udah pada lupa, ya. Pura-pura apa? Pura-pura bego, ya, tutup mata. Kenapa? Kadang-kadang ada warga Muhammadiyah jadi pengurus partai, ya. Yang diperjuangkannya bukan lagi ideologi Muhammadiyahnya, ya, bukan lagi yang diperjuangkan dakwahnya, tapi sudah jadi pendukung setia, pendukung parpolnya. Udah gelap mata, ya. Ada yang begitu? Woi, Assalamualaikum. Ada? Ya. Akhirnya apa? Muhammadiyah cuma dibawa-bawa namanya, dicatut-catut namanya, mengatasnamakan warga, mengatasnamakan ini itu, embel-embelnya Muhammadiyah, tapi apa yang diperjuangkan nggak jelas, nggak ada. Nggak ditimbang maslahat mudaratnya, nggak berpedoman kepada wahyu, kepada risalah, kepada ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan bagaimana kriteria-kriteria kepemimpinan yang begitu melimpah ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi terwujudnya sebuah masyarakat negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Nah, kita nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Kita bukan pergi ke ini, pergi ke ono, ya, karena fanatik orang, enggak. Muhammadiyah nggak begitu, ya. Kita biasa-biasa aja, ya, mandang orang itu semua sama, ya. Kita bukan fanatik kultus kepada orang. Oh, ini si anu, ini 01 paling apa namanya, ya. Bukan fanatik ke dia, bukan kultus, nggak boleh kita kultus, ya. Tapi yang kita kultuskan, yang kita sakralkan adalah nilai-nilai. Apakah calon ini si fulan mau 01 atau 01 atau apa lagi gitu, ya, yang kita mau pilih ini sesuai nggak dengan kriteria Quran dan Sunnah ini? Itu yang kita sakralkan, itu yang kita kultuskan, bukan orang. Sebab orang itu nanti bisa salah, bisa benar, bisa kepleset, bisa terperosok. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat keliru, nih kita misalnya nih udah beristihad, udah ngukur, ini yang paling baik sesuai dengan kriteria Quran dan Sunnah. Tapi kemudian dia di tengah jalan, kan bisa saja orang salah, betul? Nah, orang yang baik itu adalah ketika dia di tengah jalan keliru, terperosok, dia mau menyadari kesalahannya, dia gampang dinasehatinnya, dia gampang lagi untuk balik ke jalan yang benar, dan
tidak akan terus-menerus berada di dalam jalan yang salah. Nah, itu. Jadi pemimpin itu setelah Rasulullah kan gak ada yang maksum, betul? Maka kita harus apa? Niatkan seperti itu. Nah, bagaimana umat Islam menghadirkan kepemimpinan ini? Ya. Kemarin kita baru saja memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ya. Isra Mi'raj Rasulullah itu bukan hanya sekedar jalan-jalan. Nabi itu Isra Mi'raj itu bukan sedang berwisata. Ya. Betul, ada nilai-nilai spiritual dan edukasi serta healingnya Rasulullah. Itu ada nilai healingnya. Kenapa? Karena kondisi kejiwaan psikologis Rasulullah itu sangat tertekan sebelum Isra Mi'raj. Ya. Ditindas, diintimidasi, diblokade, ya. Diboikot, ditinggalkan oleh istri dan pamannya yang tercinta, Amul Huzn. Dilempari batu sampai berdarah-darah ketika berdakwah di Taif. Suasana batin Nabi SAW begitu tertekan, begitu sedih. Maka Allah berikan apa? Hiburan. Nah, ini healing. Hiburan apa? Untuk memberikan ketenangan dan jaminan kepada Rasulullah SAW terhadap masa depan dakwah Islam itu. Maka diberangkatkan Nabi SAW Isra dan Mi'raj itu dalam rangka memberikan harapan, optimisme kepada Rasulullah SAW. Kalau engkau wahai Muhammad di Mekah dikucilkan, diisolasi, diboikot, diblokade, maka tempatmu, posisimu, kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah itu tidak akan menyebabkan engkau terkucilkan di Makkah. Penduduk langit dan bumi akan menyambut dan menerima engkau. Semua nabi dan rasul, 124 nabi dan rasul menyambut kedatanganmu di Masjidil Aqsa. Mereka bermakmum salat di belakang engkau. Ya. Reuni akbar. Nah itu, reuni akbar itu. Nabi Muhammad reuni, dipersatukan kembali. Ya. Reuni, re itu kembali, uni menyatukan. Jadi Nabi Muhammad SAW disatukan kembali, berjumpa dengan seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Mereka dikumpulkan di Masjidil Aqsa, diperjumpakan dengan Rasulullah. Rasulullah disuruh jadi imam, sholat di situ. Maka Nabi SAW mendapatkan ketenangan hati, kemuliaan, kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat malam Isra itu, Nabi ditetapkan, dinobatkan sebagai pemimpin seluruh Nabi dan Rasul. Itu ada kepemimpinannya. Nabi menerima mandat itu. Nabi menerima kepemimpinan, tonggak kepemimpinan, risalah pada malam Isra dan Mi'raj itu, dan langsung Allah berikan kepada Rasulullah SAW bagaimana muasafat, ya, karakter-karakter menjadi seorang pemimpin besar, pemimpin dunia. Itu semua ada di dalam tanda-tanda kebesaran Allah yang disebutkan dalam ayat linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa ayat Allah yang pertama yang ditunjukkan kepada Nabi SAW, ditunjukkan kepada kita juga sebagai umat Rasulullah? Pelajaran tentang kepemimpinan dari Isra dan Mi'raj.
Apa pelajarannya? Bahwa pemimpin itu harus diuji oleh Allah. Betul. Pemimpin itu nggak bisa tiba-tiba jadi pemimpin karbitan. Nggak bisa jadi pemimpin itu karena dompleng orang tua. Betul. Karena ada bantuan orang dalam. Paham? Assalamualaikum. Nabi Muhammad itu bukan kaleng-kaleng. Nabi Muhammad itu pemimpin besar yang teruji dan lulus dalam ujian, sebagaimana Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Bagaimana dia jadi pemimpin? Apakah tiba-tiba? Enggak. Setelah ada ujian dari remaja, kemudian dewasa, kemudian masa dia berkeluarga, ujian Nabi Ibrahim itu banyak. Sampai dia diuji setelah punya anak, disuruh sembelih anaknya. Betul. Baru setelah lulus, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah Nabi Ibrahim lulus dari berbagai macam ujian-ujian itu dengan nilai yang sempurna, maka Allah berfirman, aku jadikan engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Nabi Muhammad juga begitu. Ya. Muhammad ujiannya sebelum lahir udah jadi anak yatim, betul? Ya kan? Apa ayatnya? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Terus alam yajidka yatiman fa'awa. Ini ujian pertama. Yatim dia sebelum lahir. Wa wajadaka dhallan fahada. Sebelum jadi nabi, beliau ini kebingungan mana kebenaran yang harus dipegang. Hidup di antara belantara kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadaka dhallan fahada. Kemudian Allah berikan hidayah petunjuk dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Wajadaka ailan fa'aghna. Miskin, ujian. Lalu kemudian Allah berikan kekayaan kepada beliau. Jadi lolos dalam ujian-ujian itu. Maka Nabi SAW di Mekah setelah mendapatkan risalah, ya, bertubi-tubi ujian itu datang, intimidasi, ya, boikot, pengucilan, fitnah, tuduhan-tuduhan, ya, bahkan sampai kepada fisik, ancaman fisik. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mau dibunuh, mau ditahan, ya, diusir dari Mekah, subhanallah. Maka sebelum Allah memuliakan Rasulullah SAW untuk hijrah dari Makkah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah, maka Allah persiapkan dulu Nabi ini sebelum hijrah. Apa yang dipersiapkan Allah untuk Nabi menjadi pemimpin di Madinah? Yaitu dengan kewajiban sholat 5 waktu. Itulah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini ada berapa nilai yang harus kita ambil? Buat apa? Menghadirkan kepemimpinan yang rahmatan lil alamin. Karena Nabi SAW
Diberikan mandat amanah oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat berapa, ayat berapa? Halo? Surat apa? Al-Anbiya, ayatnya 107. Insya Allah. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, mercy. Ya, bukan merek mobil. Mercy itu kasih sayang. Lil alamin, untuk alam semesta, to the world. Jadi Nabi Muhammad itu adalah cerminan kasih sayang Allah untuk seluruh umat manusia. Ya. Apa nilai-nilai yang ada dari Isra Mi'raj untuk kepemimpinan Rasul? 1, pemimpin itu harus berhati yang bersih, harus punya adab. Ya, kenapa? Nabi sebelum Isra Mi'raj itu, Pak, Bu, ya, itu menjalani proses penyucian hati. Dibelah dulu dadanya Rasulullah. Itu kan riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jibril datang bawa burak, kemudian membelah dada Rasulullah. Ya. Membelah dada Rasulullah. Umur Nabi waktu itu 51, hampir 52 tahun. Dibelah dadanya. Ya, dioperasi. Diambil hatinya Rasulullah, dibersihkan dengan air zam-zam, ya, oleh malaikat Jibril. Kemudian diisi ulang hati itu dengan apa? Cahaya hikmah dan iman. Lalu diletakkan kembali masuk ke dalam dadanya Rasulullah, kemudian kembali seperti semula. Itulah proses yang dinamakan penyucian jiwa. Jadi pemimpin, ya, yang baik, pemimpin yang pantas untuk kita pilih adalah pemimpin yang berjiwa besar, berlapang dada, karena hatinya bersih, hatinya murni, ingin melayani dan mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang berhati culas, kotor, licik, memperjuangkan untuk diri dan kepentingan-kepentingan yang sempit. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini pelajaran yang pertama nih, kalau kita bicara tentang kepemimpinan. Jadi hatinya harus dibersihkan dulu. Ya. Hatinya disucikan. Ya. Maka itu tidak cukup dengan hati yang bersih dan suci. Dia, pemimpin itu harus menggunakan hati yang suci itu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Sholat. Ya. Maka sebelum ke Sidratil Muntaha, Nabi disucikan dulu hatinya. Betul. Untuk apa? Menerima perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Antara kebersihan dan kesucian jiwa dan hati seorang pemimpin itu harus ada wasilahnya, jadi alat untuk berkomunikasi yang intens dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan apa? Menjaga sholat 5 waktu. Menjaga apa? Sholat 5 waktu, insya Allah. Kenapa? Karena orang pemimpin kalau nggak sholat, ini ya, ini pemimpin kalau nggak pernah sholat, bahaya, ya, bahaya. Kenapa? Karena yang namanya kekuasaan itu banyak godaannya, ya, banyak godaan duniawinya, banyak dorongan hawa nafsunya, bisikan-bisikan untuk memperkaya diri, menyalahgunakan jabatan, kewenangan, untuk memberikan kemudahan-kemudahan,
buat orang-orang yang berjasa kepada pencalonannya sehingga dia bisa terpilih gitu ya. Betul? Emang ada makan siang gratis? Halo? Emang ada? Sorry ya. Nah, ini saya ngomong ada nggak makan siang gratis itu istilah. Ya. No apa? No free lunch. Ya, orang bule aja udah bilang nggak ada makan siang gratis. Tahu kalau di sini mau ada program makan siang gratis ya? Nah, itu bagaimana itu? Ya, itu nggak ada hubungannya lah ya. Jadi nggak ada makan siang gratis. Maka itu kita harus berhati-hati. Bagaimana caranya seorang pemimpin dia bisa menjaga hatinya supaya kuat, punya imun, daya tahan yang kuat untuk menahan dan melawan godaan-godaan syahwatnya, bisikan-bisikan para pembisik jahat, yaitu dengan dia punya hubungan istimewa dengan Allah, yaitu dengan apa? Dengan yang namanya sholat 5 waktu. Maka ini sholat ini harus kita jaga dengan sebenar-benarnya, dengan baik, insya Allah. Ya, kalau pemimpin yang berhati bersih, sholatnya rajin, ya, bacaan sholatnya bagus, benar, insya Allah bahkan bisa mimpin sholat. Ini yang penting. Ini kita berharap di antara ketiga pemimpin, calon pemimpin ini kita pilih ya, yang memang dari apa? Dari kalangan orang-orang yang suka mendirikan sholat 5 waktu. Ini penting. Kenapa? Saya ingin ingatkan begini. Ya. Ada perkataan dari Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenal Umar bin Khattab, Bu? Bu? Lego? Kenal Umar? Kenal? Kenal namanya? Kenal sejarahnya? Kenal? Kalau nama Umar bin Khattab disebut, itu biasa disandingkan dengan adil. Keadilan Umar itu yang sangat menonjol dari sisi kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menulis surat kepada para pejabatnya, gubernur, ya, ASN, panglima perang, ya, menteri-menterinya. Nah, Umar pernah menulis surat. Apa suratnya? Isinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Abdul Razak, dan Imam Al-Baihaqi, mengungkap isi suratnya Umar bin Khattab kepada para penyelenggara negara. Apa isi suratnya? Di antaranya, inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara kalian yang paling penting di sisi aku adalah sholat. Faman hafizaha, siapa yang menjaga sholat, wa hafaza 'alaiha, dan memelihara waktu-waktu ketepatan disiplin dalam menjalankan sholat, hafiza dinahu, maka itu artinya dia telah menjaga agamanya. Kenapa orang yang menjaga sholat berarti dia menjaga agama? Karena Rasulullah mengatakan begini, as-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama, bukan Bang Imat. Betul? Ya kan? Ada namanya Bang Imat sini. Ya. Sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agama. Man aqamaha faqad aqamad-din. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamad-din, berarti dia telah menghancurkan agama. Jadi wasiatnya Umar bin Khattab sesuai dengan hadis Rasulullah. Siapa yang menjaga sholat, siapa yang memelihara sholat, maka dia telah menjaga agamanya. Wa man dayya'aha
Siapa yang mengabaikan, menyia-nyiakan sholatnya, kana lima siwaha min amalihi asyaddu idha'atan. Maka orang yang mengabaikan sholatnya, dia sudah barang tentu lebih mengabaikan amal-amal lainnya. Paham? Kalau belum paham begini, istilahnya, kalau orang meninggalkan sholat, itu artinya dia mengkhianati Allah. Kalau Allah saja dikhianati, Allah saja tidak ditaati perintahnya, tidak didengarkan perintahnya, apalagi ente. Ente siapa? Rakyat. Udah rakyat, jelata lagi ya. Emang lu siapa? Sorry ya. Nanti kalau ada yang nasehatin begitu, ada yang ngingetin, lu siapa? Nah begitu ya. Jadi kalau Allah saja dikhianati, apalagi rakyat kecil. Allah yang punya kekuasaan, kedikdayaan, kekuatan, dikhianati, nggak dijalankan perintahnya, apalagi rakyat. Maka hati-hati, milih pemimpin, lihat sholatnya. Insya Allah. Ya, ini kan 3 pasangan semua sholat. Semua sholat lagi. Semuanya Islam. Ya, agamanya Islam. Nah, tinggal ente lihat siapa yang paling bagus sholatnya. Insya Allah. Maka cari tahu, ya, cari tahu, cari info, gali sedalam-dalamnya tentang calon yang akan kita pilih. Wakil rakyat juga sama. Yang kita pilih tentu nomor 1 beragama Islam. Yang kedua, lihat sholatnya. Ada kagak kita lihat dia sholat apa enggak? Ya, kalau kagak pernah sholat, ya, Jumatan juga enggak, wah itu bahaya. Ya, betul. Datangnya cuman sholat hari raya. Woi, sholat hari raya sunat, datang. Sholat yang wajib kagak. Wah, ini bahaya orang ini. Ya, artinya apa? Pengen datang sholat pas rame-ramenya doang, pas perayaan hari raya doang sholat, kumpul-kumpul, ya, makan-makan. Cuma Jumatan kagak, sholat wajib 5 waktu kagak. Nah ini bahaya. Ini nomor 1. Jadi yang berhati suci dan dia memiliki hubungan istimewa dengan Allah melalui sholatnya, insya Allah. Yang kedua, apa nilai kepemimpinan yang dicontohkan Nabi dalam Isra Mi'raj? Yaitu kepemimpinan yang berbasis kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kesucian. Awal mula penciptaan manusia itu bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir ke dunia itu lahirnya dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Ya, fa'abawahu, orang tuanya lah yang membuat dia jauh dari fitrah, jauh dari iman, jauh dari tauhid, jauh dari Islam. Kenapa? Yuhawwidanihi, orang tuanya yang Yahudi mendidik dia menjadi Yahudi. Padahal anak yang semua baru lahir ke dunia, apakah orang tuanya Kristen, Yahudi, Majusi, musyrik, ini semua lahirnya Islam, fitrah, bersih, nggak bawa noda kemusyrikan dan kekufuran. Tapi karena lahir di tengah komunitas dan keluarga yang bapak emaknya kufur kepada Allah, maka orang tuanya yang menjadikan dia jadi Yahudi, jadikan dia jadi Masih, jadi Nasrani, ya, atau jadi Majusi, kata Rasulullah SAW. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, ya,
Selesai Nabi SAW menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa, Jibril ini sebelum berangkat ke Sidratil Muntaha, ya, naik dari undukan batu yang ada sekarang, lokasi batunya itu injakan Nabi ke Sidratil Muntaha itu ada di bawah kubah kuning emas, Qubbatus Sakhrah. Sebelum naik ke batu itu, Nabi ditawarkan 2 minuman. Jibril bawa 2 minuman, 2 gelas air. Satu isinya susu, satu isinya arak. Ya, itu disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Maka Nabi disuruh pilih mau ambil minum yang mana, susu atau arak. Maka Nabi SAW memilih air susu. Nah, itulah simbol susu ini, lambang kemurnian, kejernihan, ya, dan kebaikan, memberikan kesehatan, ya. Karena susu itu hebat, ya, dari kambing atau dari binatang sapi yang halal, ya. Susu dari binatang yang halal, ya. Ya, betul. Insya itu jalurnya sama dengan jalur apa? Jalur dia apa? Kencing. Jalur dia buang air, tapi nggak bercampur dia. Itu kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Ya, mim baini farthin wadamin labanan sa'igan lisyaribin. Ini hebatnya. Ya. Proses keluarnya air susu dari, ya, binatang itu jalur air susu itu di antara, ya, tempat darah mengalir dan kotoran mengalir, tapi tidak bercampur dengan air susu itu. Ya kan? Ingat ayat Qurannya? Silakan dicari. Nah, itulah. Jadi Islam ini agama fitrah. Maka kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah apa? Cenderung kepada kebenaran, selalu mau mendengarkan nasihat, itu fitrah. Ya, penuh kasih sayang, nggak sombong. Ya, harus dia kasih sayang kepada umat, kepada rakyat. Kemudian fitrah menegakkan keadilan dan hukum serta tidak melanggar nilai-nilai etika kebajikan. Insya Allah. Itu fitrah manusia. Manusia itu fitrahnya apa? Suka yang benar, berakhlak, ya, adil. Makanya Allah mengatakan apa? Ayatnya tadi surat An-Nahl yang saya baca 97. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sebenarnya Allah memerintahkan kamu, kita semuanya untuk apa? Berbuat adil dan ihsan. Wa ita'idzil qurba, memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi kerabat kita. Wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Allah juga melarang perbuatan, ya, fahsya. Fahsya itu apa? Penyimpangan seksual. Apakah berzina? Berzina ini sekarang modelnya macam-macam. Ada zina lawan jenis, laki sama perempuan. Ada zina yang sejenis, laki sama laki-laki, itu zina juga. Perempuan sama perempuan, zina juga namanya. Ya, itu disebut dengan al-fahisah, fahsya. Ini menentang kodrat Allah, makanya disebut fahisah, perbuatan keji. Wal munkar, perbuatan kemungkaran. Kemungkaran itu apa? Kalau fahisah khusus untuk menjaga kesucian perilaku seks. Ya, nggak boleh laki-laki berhubungan seks dengan perempuan tanpa ikatan yang sah, yang namanya pernikahan. Nggak boleh. Laki-laki dengan laki-laki nggak boleh, haram, namanya liwat. Perempuan dengan perempuan itu namanya sihak, haram.
Ya. Itu fahisah khusus dia. Kenapa? Untuk menjaga reproduksi manusia, supaya tidak bercampur, supaya nggak jadi seperti binatang. Ya. Yang kedua adalah al-munkar. Apa itu kemungkaran? Kemungkaran itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Orang disuruh sholat, kagak sholat, itu mungkar. Disuruh zakat, gak bayar zakat, itu mungkar. Ya, apalagi melanggar pencurian, kemudian minum khamar, itu mungkar. Perjudian, mungkar. Ya, melanggar apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, itu mungkar namanya. Yang ketiga adalah al-baghi, dosa yang dilarang dalam konteks ini adalah al-baghyu, yaitu perbuatan zalim. Nah, ini sekupnya masuk dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik. Ada kezaliman ekonomi, ketimpangan, nah itu baghyu namanya. Pemiskinan struktural, itu baghyu namanya. Ada perampasan tanah rakyat, ya, rakyat diusir dari tanahnya, pengen dibangun macam-macam, ya. Nah itu menggusur tanah rakyat, itu nggak boleh, itu zalim namanya, al-baghyu. Kezaliman politik, apa itu contohnya? Ya, kezaliman politik itu misalnya mewariskan kekuasaan turun-temurun, padahal aturan di negaranya tidak membenarkan itu, misalnya, ya, nggak boleh. Itu kezaliman politik. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu baghyu namanya dalam ayat Allah seperti itu. Ya, maka itulah fitrah kepemimpinan itu harus menjalankan ya'muru bil adli wal ihsan, adil dan ihsan, dan mencegah orang dari perbuatan keji, kemudian mungkar dan kezaliman. Baik. Ya, maka Nabi SAW memilih apa? Minum air susu. Kenapa air susu itu halal? Kalau arak itu haram. Makanya pemimpin itu harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalau pemimpin taunya, ya, otaknya cuma dijejali dengan apa? Negara harus untung, dapat devisa, dapat pajak, walaupun dari hiburan yang haram, nah itu jangan dijadikan pemimpin. Ya, perjudian merajalela dibiarin. Kenapa? Bayar pajak. Ini pemimpin goblok namanya. Gila, jangan dipilih. Perjudian bukannya diberantas, malah nggak apa-apa. Kenapa? Mendatangkan keuntungan buat negara, untung palelu peang. Ya, negara ini rusak akhlaknya, generasi mudanya. Kenapa? Karena perjudian, judi online, ya Pak ya. Terus merebaknya apa? Pinjaman online, riba, tuh ngeri sekarang. Nggak boleh, ya. Itu diharamkan dalam Islam. Judi, riba, ya. Maka kalau ada pemimpin yang bilang nggak apa-apa, ada perjudian, ada riba, kenapa? Yang penting negara dapat devisa, nah itu nggak boleh. Itu haram ini pemimpin seperti itu. Nauzubillah min zalik, insya. Kenapa? Karena pemimpin itu harus tahu mana yang halal dan haram. Karena kepemimpinan dalam Islam ini harus berbasis kepada fitrah, tahu halal dan haram, menegakkan mana yang diperintahkan Allah dan mencegah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang ketiga, apa pelajaran dari kepemimpinan Rasulullah Isra Mi'raj itu? Yaitu pemimpin yang mau mendengar, aspiratif, ya, pemimpin yang peduli kepada rakyat atau umat. Apa yang memberatkan umat itu dia tahu.
Ya. Kalau ayatnya dalam Al-Quran itu di ujung surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu punya pemimpin karakter kepemimpinannya bagaimana? Azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan penderitaan rakyat, aziz. Berat bagi Rasulullah kalau rakyat itu menderita. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Dia sangat menginginkan umatnya, rakyatnya itu mendapatkan petunjuk hidayah Allah. Haris. Bil mu'minina raufur rahim, dan senantiasa memiliki sifat welas asih, kasih sayang, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Insya Allah. Itu ayat paling ujung, paling akhir surat At-Taubah. Maka Nabi juga ketika dapat perintah sholat 5 waktu kan awalnya berapa? Dikasih berapa oleh Allah? Jadwal sholatnya 50 kali. Coba kalau 24 jam ente sholat 50 waktu, 1 jam berapa kali? Minimal 2 kali, ya kan? 24 kali 2 48. Betul. 1 jam 2 kali sholat, mau? Berat apa enggak itu? Berat, ya. Kita baru selonjoran dikit udah sholat lagi. 1 jam lagi masak, lagi goreng, lagi nanak nasi, ya kan? 1 jam mak ya disuruh sholat 2 kali, repot. Ya, bapak-bapak di kantornya, ya 1 jam suruh sholat 2 kali, susah. 5 kali aja susah, ya Pak ya. Masa ada yang bolong-bolong 5 kali sehari, apalagi 50 kali sehari. Oh, Masya Allah. Maka Nabi ketika menerima perintah 50 kali itu, ini dalam hadis Muslim, ditanya sama Nabi Musa, turun dari Sidratul Muntaha, ditanya, "Hei Muhammad, dapat berapa jatah engkau sholat?" 50. Kata Nabi Musa, ini Nabi Musa baik nih, ngasih saran, dan Rasulullah mau mendengarkan. Ya, umat saya aja yang kuat, yang lebih besar dari kamu, itu nggak kuat sholat 50 kali sehari, gimana umat ente? Minta diskon lagi, kurangin lagi. Nabi minta dikurangin berapa? Dikurangin 5, terus begitu. Minta pengurangan, dikasih kurang 5, enggak, naik lagi minta. Akhirnya terakhir ketika Nabi SAW dapat 5 kali 5 waktu sholat, ditanya lagi sama Nabi Musa, berapa dapatnya? 5, udah diskon nih, minta lagi dikurangin. Kata Rasulullah apa? Saya malu, ini udah diskon banyak. Kalau 5 waktu juga nggak bisa, udah kebangetan. Nah ini Rasulullah ini pemimpin, tahu, belajar, mau mendengarkan nasihat dari orang. Apa yang maslahat buat umatnya, buat rakyatnya, dia mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Ya. Orang yang berlapang hati untuk menerima masukan-masukan, aspiratif. Nah, itu simbol dari apa? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu pemimpin harus banyak terjun ke lapangan. Jangan kerjanya cuma di kantor, tanda tangan, rapat-rapat, ya, rapatnya di tempat yang enak-enak, makan-makan, ya, tapi nggak tahu bagaimana denyut nadi penderitaan rakyat yang dia pimpin. Harus dia sering terjun ke lapangan untuk melihat permasalahan-permasalahan, mau mendengarkan dan mencari solusi. Insya Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW
Ya, akhirnya apa? Mencari solusi dari Allah. Ya Allah, ini kebanyakan. Nabi Musa aja umatnya nggak kuat, gimana saya? Dan tidak patah semangat, gitu ya. Artinya apa? Dia mau terus memperjuangkan rakyat, mencari solusi yang terbaik, sabar, insya Allah. Nah, yang keempat, saudara yang dirahmati Allah, sebelum yang terakhir, yang kelima, karena waktu tinggal 6 menit lagi, 7 menit lagi ya. Saya batasi sampai jam 11 materinya. Karakter pemimpin itu harus apa? Mencerminkan ibadah sholat. Sholat itu tiang agama. Sholatnya aja, ini tiang agama. Kalau sholat berjamaah, itu tiang negara. Paham gak ini? Halo, Assalamualaikum. Depan, kiri, kanan, paham? Sholat kata Nabi tiang agama. Kenapa sholat itu simbol tiang agama? Karena kita sholat itu nggak boleh ngarang-ngarang. Agama itu wahyu dari Allah, nggak boleh kita melampaui, melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah dalam wahyu. Agama itu adalah ketaatan. Agama itu adalah aturan yang baku, fix dari Allah. Seperti sholat. Sholat tata caranya mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu ada tertib urutannya. Gak boleh diselang-seling, gak boleh diganti urutannya. Salam dulu baru takbiratul ihram. Sholat apaan? Woi, ada kayak begitu? Apalagi tiba-tiba ruku dulu, baru kemudian sujud langsung, habis ruku langsung sujud. Ada begitu? Nggak boleh. Ruku i'tidal baru sujud. Nggak boleh diotak-atik tuh. Itulah Islam, agama itu begitu. Maka sholat itu disebut tiang agama. Kenapa? Sholat ini kita terima dari Allah dan Rasul, itu paket barang jadi, ya, nggak boleh diganti-ganti, nggak boleh diotak-atik, waktunya nggak boleh dikurang-kurang, rokaatnya nggak boleh dikurang-kurang, betul? Subuh 2 rokaat, ente mau tambah jadi 3, nggak boleh. Atau dikurang jadi 1 rokaat aja, nggak bisa. Emangnya sholat bikinan bapak lo? Ya, sholat itu dari Allah, bukan dari nenek moyang lo. Ya, waktunya 5, jangan dibikin 3. Susah amat ngikutin Allah, ya. Nawar lagi. Kebanyakan apanya? 17 rakaat itu udah enteng, enak itu. 2 subuh, 4 zuhur, ya kan? 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kalau saudara perjalanan jauh atau lagi safar gitu kan, bisa dikosor, yang jumlahnya 4 rakaat jadi 2. Itu kan kemudahan dari Allah. Siapa yang ngasih kemudahan itu? Itu juga harus ikut Allah dan Rasul. Ya. Kalau Nabi nggak perintahkan, Allah nggak suruh kita mengkosor, kita juga nggak boleh mengkosor sendiri. Jadi 2, nggak boleh. Itu hatta kemudahan itu kemudian boleh dijamak, ya, zuhur dengan asar boleh dijamak kalau dalam perjalanan jauh, atau maghrib dengan isya boleh dijamak. Itu juga karena ikut contoh dari Nabi SAW. Kalau Nabi nggak mencontohkan, kita nggak boleh bikin sendiri, betul? Betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hai umat Islam, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nabi sholat pernah dikosor, kita ikut kosor. Nabi sholat menjamak, kita ikut jamak. Ya. Nabi tahiyat, takbiratul ihramnya begini, begitu kita ikutin. Bacaan iftitahnya itu yang kita ikutin.
Apa yang dibaca surat Al-Fatihah, itu yang kita baca. Apa bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, duduk di atas sujud, itu yang kita ikuti. Nggak boleh kita campur-campur dengan bahasa yang lain, campur dengan ritual-ritual yang lain, bikin sholat-sholat baru, nggak ada. Hatta sholat sunnah, ente sholat sunnah nggak boleh ngarang-ngarang, ya, rokaatnya, tata caranya, waktunya kapan, itu udah ditentukan. Sholat duha, ya waktunya sekian sampai sekian, nggak boleh ente kelewatan sampai zuhur baru sholat duha, nggak bisa. Atau sebelum waktu duha, itu bukan duha namanya, ya, sholat syuruk, isyraq, ya, sholat tahajud, ada waktunya dari lewat tengah malam, ya, sampai sebelum subuh, itu masih sholat tahajud namanya, ya. Jadi itu saja diatur oleh Allah, oleh Nabi SAW, ya. Sholat qobliyah, ba'diyah itu ada. Makanya sholat itu adalah tiang agama, mengajarkan kepada kita supaya kita ini disiplin. Nah, Nabi mengajarkan kita untuk berjamaah sholat. Sholat berjamaah adalah tiang negara. Alhamdulillah. Kenapa tiang negara? Karena dalam sholat berjamaah kita belajar tentang kepemimpinan. Yang mimpin sholat ada imamnya, betul. Siapa yang boleh dan berhak jadi imam? Yang paling bertakwa, paling soleh, paling bagus bacaannya, betul. Dan sudah akil balik. Ya, anak kecil ente suruh jadi imam kagak sah, betul, ya. Bacaannya bagus, tajwidnya, ya, sudah akil balik, dia menjauhi bersifat wara, bertakwa kepada Allah, berupaya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, itu yang berhak jadi imam. Nggak boleh kita tiba-tiba menyorongkan diri jadi imam padahal tidak memenuhi syarat. Makmum ikut imam. Apa gerakan imam? Kita ikut. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, kata Rasulullah SAW. Dijadikan imam itu menjadi pemimpin sholat untuk dicontoh oleh makmumnya. Jadi makmum gak boleh mendahului gerakan imam belum takbiratul ihram, jangan ente duluan Allahu Akbar. Tunggu dulu dia, imam takbiratul ihram. Imam belum ruku, jangan ente ruku duluan. Imam belum sujud, jangan ente sujud duluan. Itu prinsipnya. Dan kalau imamnya batal, tetap jadi imam apa diganti? Ganti. Maka ada imam badal, imam pengganti. Dia harus ada di belakang imam posisi sholatnya berjamaah. Insya Allah. Jangan imam udah batal, ngotot, mau terusin aja dia sampai sholat selesai. Nah, itu imam goblok namanya. Ya, udah batal, jelek bacaannya, mau aja tetap jadi imam. Nggak boleh, itu bukan adab. Maka itu seperti apa? Cara kita menyelenggarakan negara. Sholat berjamaah itu miniatur kita menyelenggarakan negara. Rakyat ada pemimpinnya, pemimpin kalau salah bacaannya dibenerin. Betul? Bagaimana cara benerinnya? Kalau ada yang salah bacaannya dibenerin, ada lupa bacaannya, hafalannya dibenerin sama yang di belakang, sop pertama. Makanya yang sop pertama itu yang di belakang imam harus apa? Orang yang bagus hafalannya dan bacaannya, ya, mengerti tentang tata cara rukun sholat, tertib sholatnya, diingetin, dibenerin. Kalau imam salah, lupa rakaat, lupa gerakan, nah itu harus ada diingetin. Subhanallah, ya, laki-laki ngomongnya apa? Mengucapkan subhanallah. Perempuan bagaimana? Gimana cara mengingatkannya perempuan? Ya, itu cara mengingat, itu seperti kita menyelenggarakan negara.
Imam salah, imam keliru, pemimpin keliru, wajib diingatkan. Dan pemimpin yang salah, imam yang salah, harus wajib dia mendengarkan peringatan dari makmumnya. Betul? Ya, udah tahu dibilang subhanallah, masih tetap aja dia, itu nggak boleh jadi imam lagi, ntar ganti aja tuh imam. Ya, ini hebatnya ini aturan sholat dalam Islam, itu cara bernegara kita. Alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir, ya, kepemimpinan Islam ini adalah kepemimpinan yang memiliki miniatur atau berbasis kepada masjid. Ya. Kenapa? Karena masjid itu dalam Islamirat itu selalu dihubungkan perjalanan dari satu masjid ke masjid yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, gitu. Maka di Istana Negara ada masjid, betul. Di Istana Wapres ada masjid, betul. Di kementerian ada masjid nggak? Ada. Cuma sayang, itu masjid yang ada di Istana Presiden, Istana Wapres, di kementerian-kementerian, kira-kira kalau sholat berjamaahnya situ, zuhur sama asar, ada nggak pejabatnya di situ? Woi, Assalamualaikum. Kagak, dia gelar sejadah di ruangnya masing-masing. Apaan pemimpin kayak begini? Ada masjid kok. Datang ke masjid cuma Jumatan doang. Ya, makmurkan masjid. Itu imam pemimpin harus makmurkan masjidnya dong. Ya. Jangan masjid itu cuma jadi aksesoris, lambang. Oh, ini negara mayoritas muslim, tapi kagak ada isinya, nggak makmur masjidnya walaupun di Istana Presiden, Wapres, kementerian. Jadi pemimpin itu jangan sombong, ya. Sholat nggak mau berbaur, ya, maunya di ruangan sendiri, ya. Ada masjid, ayo makmurkan di situ di lingkungan masing-masing, ya. Jangan dia berpikir sendiri, ya. Jangan dia gengsi, ya. Ngapain repot-repot, capek-capek, lagi terima tamu negara, kok kita mau datang sholat? Itu tunjukkanlah kepada dunia, ishadu bi anna muslimun. Nabi terima tamu di mana? Di masjid. Khalifah, Khulafaur Rasyidin terima tamu delegasi negara lain itu di mana? Di teras masjid. Kalau datang waktunya sholat, Nabi dan Khulafaur Rasyidin masuk ke masjid memimpin sholat. Supaya apa? Itu orang kafir di teras masjid ngeliat, belajar tentang Islam. Insya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang Islamnya, dari si pemimpin aja dia beragama Islam. Bagaimana dia menegakkan sholat, bagaimana berwudu, bagaimana mensucikan diri dari hadasnya, bagaimana beradab menuju masjid, itu pemimpin seperti itu. Maka kita berharap para pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita yang terpilih nanti, ya, kita ajak mereka, jangan bosan kita mengingatkan mereka untuk senantiasa memakmurkan masjid. Insya Allah kalau 5 hal ini terpenuhi, negeri kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena Allah aja gak berani dia khianati, apalagi rakyat kecil, dia gak berani khianat. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallahi fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya, ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula, ini area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu, alhamdulillah. Kamar mandinya, area kitchen untuk kamar guru ya, ruang servis area. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insyaallah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.